Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita kembali berjumpa di dalam doa pagi kita hari ini. Dan hari ini kita akan belajar dari kitab Ibrani pasal yang ke-13. Mari sebelum kita belajar bersama-sama, kita minta pengurapan Tuhan, hikmat Tuhan, sehingga apa yang kita dapat hari ini bisa kita terima dengan baik, masuk dalam hati dan pikiran kita. Dan bukan hanya itu, tapi kita juga menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman itu. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi ini, berkati sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Tolong kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukan apa yang menjadi firman-Mu, sehingga firman ini akan memerdekakan kami, firman ini akan mengubah hidup kami, firman ini akan memberikan arahan buat kehidupan kami. Kami bersyukur buat pagi hari ini, segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita belajar di kitab Ibrani pasal yang ke-13 pada pagi hari ini. Dan Ibrani 13 adalah pasal terakhir dari kitab Ibrani ini. Dan tentunya di akhir surat seringkali Rasul Paulus memberikan nasihat-nasihat terakhir atau ucapan-ucapan terakhir dan beberapa salam tentunya kepada orang-orang yang berjasa atau menolong dalam kehidupan pelayanan Rasul Paulus. Ya, kita akan lihat beberapa poin yang saya akan bagikan buat saudara dari Ibrani pasal yang ke-13 ini, saudara. Yang pertama, saya mengajak saudara untuk dilihat di pasal atau ayat-ayat yang awal itu dikatakan Tuhan mengajar kita untuk memelihara kasih persaudaraan. Saudara, banyak orang mengabaikan hubungan, apalagi kalau hubungan itu kemudian sudah tidak menguntungkan. Artinya mungkin ada satu pihak yang dirugikan atau bagaimana, sehingga kemudian dengan mudah hubungan itu diputus, hubungan itu diakhiri dan kemudian berakhirnya dengan tidak baik, atau masih menyimpan sakit hati, atau masih ada pertengkaran yang tidak diselesaikan dan lain sebagainya. Nah, Rasul Paulus lewat suratnya di Ibrani ini, tentunya ini adalah suara Tuhan buat kita juga untuk kita belajar untuk memelihara kasih persaudaraan. Jadi mengutamakan hubungan di atas segalanya itu adalah hal yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Karenanya saudara, mari di dalam kita membangun hubungan, relationship dengan siapapun, dengan semua orang, kita belajar untuk tetap baik, tetap punya hubungan yang baik. Karena di situ kita akan bisa melihat kasih Tuhan, berkat Tuhan juga mengalir lewat orang-orang yang Tuhan sediakan, Tuhan berikan di sekitar kita. Jadi utamakan itu, khususnya dalam gereja, dalam pelayanan, dalam apapun saudara, kita belajar bersama-sama untuk mengutamakan hubungan ini. Yang berikutnya, ayat berikutnya dikatakan berbuatlah baik kepada semua orang. Kenapa? Karena perbuatan baik kita itu akan menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus dan kita menjadi orang-orang yang diberkati dan melakukan kebaikan. Jadi kita orang yang sudah menerima kebaikan, kita wajib untuk juga berbagi kebaikan. Karena Tuhan sudah lebih dulu berbuat baik kepada kita, maka kita kemudian bisa berbuat baik kepada orang lain. Ya, seperti saudara, kalau saudara nggak punya uang, saudara nggak akan bisa memberikan uang kepada orang lain. Nah, Tuhan sudah lebih dulu memberikan kepada kita. Jadi Tuhan itu sudah melakukan dulu kebaikan dalam hidup kita. Sehingga kita punya kebaikan itu dan kita bisa memberikannya, membagikannya kepada orang lain. Jadi Tuhan itu nggak pernah minta sesuatu yang nggak ada di tangan kita. Tuhan itu kalau nyuruh sesuatu, Tuhan perintahkan sesuatu, pasti itu ada di tangan kita. Atau kita punya, atau kita sudah diberi lebih dahulu, baru kemudian Tuhan meminta kita melakukannya. Demikian juga dengan kebaikan. Kita sudah terima kebaikan dari Tuhan, kita sudah menerima berkat dari Tuhan, kita sudah diselamatkan, kita sudah dipulihkan, kita sudah diberkati. Ini saatnya kita juga memberikan kebaikan, kita memberkati orang, kita mendoakan orang, kita menyelamatkan orang lewat memberitakan Injil, membagikan kebaikan Tuhan, memberitakan kebenaran, bersaksi, dan lain sebagainya. Itu yang Tuhan mau. Itu poin yang pertama yang saya mau sampaikan, bagikan buat saudara.
Yang kedua, Tuhan mengingatkan lewat surat di Ibrani ini, yaitu untuk kita menghormati pernikahan dan tidak melakukan perzinahan, ya, yaitu mengotori atau menajiskan tempat tidur kita. Istilah di Alkitab, istilah di Ibrani dikatakan seperti itu. Nah, saudara, kita harus menghormati pernikahan. Kalau saudara menghormati pernikahan, menghormati pasangan, maka saudara juga akan dihormati oleh pasangan saudara, saudara akan dihormati oleh orang-orang di sekitar saudara, saudara juga akan dihormati oleh Tuhan ketika saudara menjaga hidup pernikahan saudara. Dan pernikahan saudara akan jadi berkat bagi banyak orang. Mengingat di akhir zaman ini banyak sekali orang mudah banget ya kawin cerai, dan kemudian perselingkuhan terjadi di mana-mana dengan sangat gampang, sangat mudah. Bahkan pelecehan juga banyak terjadi, bahkan di dalam gereja sekalipun itu terjadi, saudara. Nah, Tuhan mengajarkan kita untuk menghormati pernikahan, menghargai pernikahan, menghormati kekudusan. Itu yang Tuhan ingatkan buat setiap kita. Saudara, ayat-ayat di Ibrani ini sesuatu yang sebenarnya nggak perlu ditafsirkan lagi. Ayatnya sudah sangat jelas, kita baca aja udah pasti ngerti. Ya, kita baca perlahan, kita tangkap firman itu, dan ayo sama-sama belajar melakukan. Kasihi pasangan saudara, cintai pasangan saudara. Ya, beberapa waktu lalu saya sudah mengajarkan kepada saudara apa yang harus dilakukan seorang suami, seorang istri, dan lain sebagainya. Lakukan itu, hormati, kasihi, ya, yang menjadi bahan bakar bagi pasangan atau orang yang ada di tengah-tengah kita, ya. Dan firman Tuhan mengingatkan bahwa semuanya ini, kalau kita menghormati pernikahan ataupun kalau kita tidak menghormati pernikahan, semuanya nanti akan dihakimi oleh Tuhan. Tentunya kalau kita menghormati pernikahan ada upah yang baik. Sebaliknya kalau kita tidak menghormati pernikahan, kita akan mendapatkan hukuman juga. Jadi saudara, jangan berpikir, nggak ada yang tahu, cuma aku aja yang tahu gitu ya. Mungkin cuma Tuhan aja yang tahu ya. Orang lain nggak tahu. Memang mungkin kita bisa sembunyikan dosa, tetapi ingat suatu hari nanti Tuhan akan bukakan itu, Tuhan akan hakimi semuanya itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari ayat-ayat yang kita lihat, kita baca, saudara nanti bisa baca perlahan-lahan kembali. Yang ketiga, Tuhan mengingatkan kita untuk tidak menjadi hamba uang. Ya, jangan menjadi hamba uang, tapi cukupkan dirimu dengan berkat yang telah engkau terima. Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Jadi saudara, kalau saudara dapat berkat, bersyukurlah. Ya, jangan jadi hamba uang. Artinya apa? Kita hanya mengejar duit terus, yang ada di dalam hati dan pikiran kita cuma uang saja. Saudara, kalau Tuhan tidak memberkatkan itu kepada kita, kita kejar kemanapun, itu nggak akan pernah kita raih, saudara. Nggak akan pernah ada di tangan kita. Tapi sebaliknya, orang yang diberkati Tuhan itu, dia harus tetap bekerja tentunya. Tetapi pekerjaan mungkin nggak besar, mungkin sederhana yang dia lakukan, tapi kalau itu disertai dengan berkat Tuhan, Tuhan bisa memberikan, melimpahkan berkat dalam kehidupannya. Ya, jadi saudara, ayo kita belajar jangan jadi hamba uang. Apalagi setelah itu kita mengorbankan hubungan keluarga hancur, hubungan suami istri hancur, pertemanan hancur hanya gara-gara uang. Ada orang yang tidak bisa bayar utang dan kemudian ribut, dan kemudian persahabatan berakhir sampai masuk ke penjara, dihakimi dan lain sebagainya. Saudara, sangat menyedihkan kalau sampai hal itu terjadi. Ya, mari bijaksana dalam mengelola keuangan saudara, sehingga kita semuanya dijauhkan dari hal-hal yang tidak perlu. Ya, Tuhan mengingatkan kita jangan jadi hamba uang. Tapi terimalah semua berkat itu dengan ucapan syukur, dan cukupkan semuanya dengan berkat yang sudah saudara terima.
Saudara, kalau saudara punya berkatnya misalkan nominalnya 3 juta, ya cukupkan dengan 3 juta itu. Ya, saya percaya dengan 3 juta saudara bisa kok. Ya. Jangan menaikkan gaya hidup saudara. Ketika saudara menaikkan gaya hidup saudara, itu awal dari permasalahan, saudara. Ya. Semua permasalahan diawali dari ketika saudara tidak mencukupkan diri, tetapi saudara menaikkan taraf hidup atau gaya hidup saudara. Sehingga kemudian saudara terlibat kesulitan demi kesulitan, dan jadilah kita hamba-hamba uang, diperbudak oleh uang. Hidup kita hanya untuk cari uang, dan kemudian ya kita dililit dengan semua kebutuhan keperluan yang seharusnya seringkali nggak perlu buat kita. Cukupkan dirimu, bersyukur untuk apa yang ada di tangan saudara. Ya, kalau saudara punyanya segitu, bersyukurlah, cukupkan dengan yang itu. Dan saya percaya ucapan syukur itu akan melipat gandakan berkat yang ada di tangan kita. Tuhan akan cukupkan semuanya. Ya, mungkin kebutuhan kita dengan gaji 3 juta, kebutuhan kita 4 juta. Tetapi ketika kita bersyukur, Tuhan itu bisa melipat gandakan yang 3 juta ini sehingga cukup untuk 4 juta itu, saudara. Saudara, saya sudah mengalaminya. Saya dulu gajinya sekian gitu ya. Terus kemudian saya harus mencicil rumah, saya harus mencicil hal yang lain. Secara hitung-hitungan udah nggak masuk akal, sudah nggak mungkin cukup untuk sebulan. Tetapi saya belajar taat. Nomor 1, kembalikan persepuluhan, memberikan persembahan, bayar cicilan kita, bayar utang kita. Lakukan itu, dan kemudian selebihnya ya dicukupkan. Kalau selebihnya cuma ada 1 juta, ya cukupkan hidupmu dengan 1 juta. Makan sederhana, makan apa adanya. Saya lakukan itu, saudara. Dan saya mengucap syukur. Ternyata Tuhan bisa bukakan pintu berkat yang lain. Sehingga kemudian saya bisa bahkan di tengah-tengah hal yang mepet sekalipun, saya akhirnya bisa tetap nabung. Sehingga bulan berikutnya saya nggak sampai kekurangan, atau nggak sampai saya kemudian berhutang. Nggak bisa bayar hutang saya, cicilan saya nggak pernah itu. Saya selalu bayar tepat waktu, bahkan sebelum waktunya saya udah lunasi. Semua karena berkat Tuhan, ucapan syukur, dan mengelola semua itu dengan baik. Yang berikutnya, yang keempat, firman Tuhan mengajarkan kita harus terus belajar untuk mempunyai pengetahuan tentang kebenaran. Saudara, kita harus terus belajar firman. Kita harus terus belajar kebenaran-kebenaran firman. Kita tidak bisa cuma sekedar Tuhan aku cinta engkau, Tuhan aku mengasihi engkau. Tapi kita nggak pernah punya pengetahuan yang benar tentang firman. Dua-duanya harus berjalan seiring, antara kasih Tuhan dan pengetahuan tentang Tuhan. Pengetahuan kebenaran tentang Tuhan itu harus berjalan bersama-sama. Ya. Jangan cuma pengetahuan saja, akhirnya cuma otak saja yang diisi, tapi nggak punya cinta kepada Tuhan. Akibatnya apa? Jadi ahli Taurat, jadi orang yang cuma pinter dengan pengetahuan kebenaran, dan akhirnya cuma pandai bersilat lidah, pandai memakai ayat, dan lain sebagainya. Tapi juga jangan cuma sekedar cinta saja, kasih saja. Tuhan, pokoknya aku mengasihi engkau. Saudara, kita perlu bertumbuh, ya. Kalau kita itu nggak mengenal Tuhan, maka kasih kita juga cuma mentok segitu aja, saudara. Nah, dua-duanya penting. Pengetahuan, kebenaran, dan kasih kepada Tuhan itu berjalan seiring, naik bersama-sama. Nah, saudara, karena itu di dalam Tuhan, ini yang akan terjadi. Ketika kita ini belajar kasih Tuhan, kita belajar tentang kebenaran Tuhan, maka pengetahuan kita bertambah, kasih kita itu akan bertambah. Ada seorang rekan saya, dia suka belajar, dan dia sudah sampai S3, dan bahkan sebentar lagi mau mendapatkan gelar profesor gitu ya. Masih sangat muda, bahkan usianya di bawah saya. Tapi kemudian dia sharing, dia berkata bahwa semakin dia belajar, semakin dia merasa bodoh. Semakin banyak yang tidak dia ketahui ternyata. Jadi orang kalau belajar dengan benar, semakin dia belajar, semakin dia rendah hati. Semakin dia mengerti bahwa dia perlu belajar, karena dia ternyata masih banyak yang nggak ngerti.
masih banyak kebodohan-kebodohan yang dia terima atau dia belum singkapkan, dia belum lepaskan itu, sehingga dia terus belajar. Tapi sekali lagi ingat, kita perlu belajar kebenaran firman Tuhan, kita perlu punya pengetahuan yang benar, tetapi kasih kita kepada Tuhan juga harus ditambah. Dan yang luar biasanya kalau kita belajarnya dengan benar, pengetahuan adalah pengetahuan kebenaran yang kita pelajari, semakin kita berpengetahuan, maka semakin besar juga kasih kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita belajar tentang Tuhan. Ketika kita makin baca firman, kita makin ngerti Tuhan itu hebat ya. Tuhan itu luar biasa ya. Salah satu contohnya adalah kemarin saya membaca sebuah buku dan di buku itu dikatakan gini, saudara. Kalau waktu itu, ya ini cerita tentang bangsa Israel yang mereka ada di persimpangan. Dalam arti di belakang mereka ada tentara Firaun dan pasukannya mengejar bangsa Israel. Di depan mereka itu ada Laut Merah yang luas. Dan mereka terjepit kiri kanan tebing, saudara, nggak bisa kemana-mana. Dan apa yang harus mereka lakukan? Mereka berteriak kepada Musa, dan Musa kemudian diperintahkan oleh Tuhan untuk memukul tongkatnya di tepi pantai itu, sehingga air laut itu terbelah, saudara. Saya percaya dari buku yang saya baca itu berkata gini, saudara. Kalau seandainya di belakang itu tidak ada tentara Firaun, saya ragu-ragu, saya meragukan keberanian bangsa Israel untuk maju, ya, menginjakkan kakinya di Laut Merah itu, saudara. Artinya apa? Tuhan itu hebat ya, Tuhan itu dahsyat. Dia pakai tentara Firaun yang ada di belakang bangsa Israel untuk mendorong bangsa ini maju melangkah ke depan. Dan di buku itu dikatakan gini, setan atau iblis itu kayak pion di tangannya Tuhan. Ya, iblis seringkali mereka-reka yang jahat buat kita, tapi Tuhan itu dengan kedahsyatannya, dengan kehebatannya, dia bisa mereka ulang. Sehingga apa yang direkakan jahat buat kita, itu bisa Tuhan rubah menjadi sesuatu yang baik untuk kebaikan kita, untuk kemuliaan Tuhan. Lihat ya kehebatan Tuhan. Itu didapat dari mana? Dari baca firman, dari baca buku, dari pengetahuan yang benar. Sehingga ketika kita baca firman, kita baca buku-buku yang baik, maka di situ kita dibukakan banyak hal. Ternyata Tuhan itu hebat ya, ternyata Tuhan itu dahsyat ya, ternyata Tuhan itu cinta sama kita, Tuhan itu mengasihi kita, Tuhan itu luar biasa. Nah dari sini kita bisa belajar, saudara. Waktu kita berpengetahuan baik, berpengetahuan yang luas, berpengetahuan kebenaran firman Tuhan, maka yang terjadi kemudian cinta kita kepada Tuhan juga makin meningkat. Kasih kita kepada Tuhan juga makin besar. Karena kita dibukakan bagaimana Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Itu yang keempat. Dan yang kelima, yang terakhir saya akan berbagi dengan saudara. Terakhir, Rasul Paulus lewat Ibrani pasal yang ke-13 ini mengajarkan kepada kita, yaitu menasihati kita untuk kita bagaimana sikap kita kepada para pemimpin. Ya, kita sebagai orang yang di bawah atau sebagai jemaat, apa yang harus kita lakukan untuk para pemimpin kita? Firman Tuhan mengajarkan untuk memperhatikan kehidupan para pemimpin kita. Perhatikan hidup para pemimpinmu. Mereka yang sudah membagikan hidupnya, memberikan firman Tuhan buat kita semuanya. Perhatikan cara hidup mereka dan teladani cara hidup mereka. Nah, saudara jemaat tuh yang dikasihi Tuhan, perhatikan para pemimpin saudara. Mereka sudah berjerih lelah membagikan firman kepada saudara. Perhatikan mereka. Kalaupun mereka ada kesusahan, mereka ada butuh pertolongan, segeralah bantu. Segeralah dukung mereka. Ya, kalau saudara mungkin diberkati lebih, berikan berkat untuk mereka. Berikan berkat untuk para pemimpin saudara. Ya,
Kalau saudara mungkin nggak punya berkat yang bisa diberikan, nggak apa-apa. Saudara bisa lakukan apa? Bisa berdoa untuk mereka. Doakan para pemimpin saudara, support mereka. Ya. Dan yang berikutnya, apa yang saudara bisa lakukan? Firman Tuhan katakan gini, taatilah para pemimpinmu. Tunduklah kepada mereka karena mereka berjaga-jaga atas jiwamu dan bertanggung jawab atasnya. Jadi hal lain yang saudara bisa lakukan selain saudara berdoa, memberikan support, memberikan mungkin bantuan dana, memberikan hal-hal yang dibutuhkan oleh para pemimpin saudara. Hal penting lainnya yang bisa saudara lakukan adalah saudara taat kepada para pemimpin saudara. Tunduk kepada mereka karena mereka sudah berjaga-jaga atas hidup saudara dan bertanggung jawab kepada Tuhan atas hidup jemaatnya, atas hidup saudara semuanya. Jadi ketika saudara taat kepada pemimpin saudara, itu menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati pemimpin saudara. Dan ketika saudara taat, maka ini yang akan terjadi. Para pemimpin saudara bisa memimpin saudara dengan penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Sehingga semua yang baik itu akan mengalir dari atas, dari pemimpin saudara kepada seluruh jemaat, kepada seluruh orang-orang yang dipimpin. Saudara, itu yang bisa saudara lakukan. Saudara bisa memperhatikan mereka, mengasihi mereka, mendoakan mereka, taat kepada mereka, mensupport mereka, memberikan bantuan yang bisa saudara berikan. Saudara bisa bersyafaat untuk para pemimpin saudara, mendoakan mereka satu persatu, mendoakan keluarganya, mendoakan anaknya, mantu, cucu, dan lain sebagainya. Saudara bisa lakukan itu, kerjakan itu. Maka ketahuilah, saudara pun akan diberkati. Saudara pun akan mendapatkan kasih karunia Tuhan juga. Kenapa? Saudara sedang mendoakan pemimpin saudara, artinya saudara sedang mendoakan orang-orang yang akan memberkati saudara. Jadi berkatnya juga pasti akan nyampe kepada saudara, karena mereka ada di atas saudara. Kalau saudara ngutukin pemimpin saudara, ngomongin pemimpin saudara, kemudian melakukan hal-hal yang jahat kepada pemimpin saudara, maka berkat di atas saudara juga tertutup. Saudara sendiri yang rugi juga. Jadi sebenarnya semua perintah Tuhan itu untuk keuntungan kita semuanya. Jadi ayo kita sama-sama belajar, ya. Kita hormati para pemimpin kita kasihi mereka, kita perhatikan mereka, kita support mereka, kita doakan mereka dengan sepenuh hati. Sehingga para pemimpin kita pun bisa memimpin jemaat, mendapatkan hikmat dari Tuhan, pengurapan dari Tuhan yang akan mengalir buat semua jemaat, memberkati kita semuanya. Baik saudara, itu saja yang ingin saya bagikan buat saudara. Kiranya apa yang kita pelajari hari ini dari Ibrani pasal yang ke-13 ini bisa kita resapi dengan baik, kita renungkan dengan baik, dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu yang sudah Kau berikan buat kami. Tolong kami, ajar kami Tuhan, untuk kami memelihara kasih persaudaraan, untuk kami berbuat baik kepada semua orang, karena kebaikan sudah kami terima. Kami berdoa supaya kami semuanya belajar untuk menghormati pernikahan, tidak mencemarkan tempat tidur kami dengan perzinahan Tuhan. Dan tolong kami untuk setia dengan pasangan hidup kami. Tuhan juga mengingatkan kami untuk tidak menjadi hamba uang, tetapi mencukupkan diri kami dengan apa yang ada dan bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami. Tuhan, kami juga belajar untuk kami punya pengetahuan yang benar. Seiring dengan itu kami juga mempunyai kasih yang lebih besar lagi. Karena di dalam Engkau semakin kami punya pengetahuan yang benar tentang Engkau, maka semakin besarlah kasih atau cinta kami kepadamu Tuhan. Dan yang terakhir, Engkau mengajar kami untuk kami menghormati para pemimpin kami, sehingga mereka pun bisa menjadi berkat buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kau menolong kami, memberkati kami,
membuat kami mampu melakukan semua kebenaran ini. Terima kasih berkat-Mu untuk setiap kami sepanjang hari ini. Apa yang kami kerjakan Tuhan berkati, Tuhan jagai, Tuhan lindungi kami dengan semua yang terbaik Tuhan curahkan buat setiap kami. Terima kasih, segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.